Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Cek Bicara di rumah pemirsa PAL TV? Pecah biasa setiap pagi ini kami menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program Halo Palembang. Pagi hari ini berenang dengan aku Bang Cek Midun dan aku Cek Amal. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kurang lebih kami akan menginformasikan pastinya terkait dengan tema kita hari ini, dan juga kita sudah mendatangkan narasumber yang pastinya berkompeten di bidangnya. Betul. Dan juga pemirsa yang ada di rumah ini, kalau kita juga pencemaran udara masih agak seliweran ya Cek di luar. Midun ngerasa gak sih nambah pekat perasaan? Betul, pagi tadi ya. Pagi tadi dan semalam. Betul, dan betul, semalam betul. tambah pekat. Dan kita informasikan juga untuk pemirsa di rumah bahwa Palembang ini belum Cek Midun giliran hujan. Iya. Ya, kita dengar bahwa memang di luar Kota Palembang sudah ada hujan. Betul. Cuma kita doakan hujan ini cepat menghampiri kita dan kita menyudahi semua dengan kabut asap ini. Betul. Dan juga mungkin untuk Bang Cek yang ada di rumah banyak aktivitas di luar ruangan. Ini juga kalau perlu boleh pakai masker Boleh ya pakai untuk masker. melindungi kita dari ispa Benar. juga. Kalau tidak perlu-perlu nian lemaklah di rumah, baik. Mantap-mantap. Betul. Dan nonton Halo Palembang sampai habis ya pemirsa, sampai dengan jam 10-nya. Ya. Nah, kita balik lagi ke tema kita hari ini, Midun. Ada menuju generasi unggul, membangun perlindungan anak dan menyuarakan anti bullying. Betul. Nah, dan juga kita sudah langsung ini mendatangkan Kepala Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Selatan. Ada yang terhormat Ibu Dr. Dwi Noviani MPDI. Assalamualaikum Ibu Dwi, sapaannya? Iya benar. Ibu Dwi, apa kabar Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dari wajahnya tuh sangat melindungi anak. Betul, mengayomi begitu ya, nyaman, tentram begitu ya. Benar. Bu Dwi, ini terkait dengan tema kita menuju Oke. generasi unggul, Iya, ini membangun perlindungan anak dan menyuarakan anti bullying. Kalau kita lihat Ibu, perlindungan anak khususnya di Sumatera Selatan ini seperti apa, Bu? Kami memang ini sedikit kita bercerita Ya. ya. Jadi KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumsel Provinsi ini baru terbentuk tanggal 15 Agustus 2023. Oke. Jadi kami melalui prosedur tahapan demi tahapan yang lumayan cukup panjang, itu 1 tahun. Alhamdulillah tanggal 15 itu sudah terbentuk. Nah, semenjak kami setelah kami dilantik itu banyak sekali pengaduan masyarakat terkait tentang anak, baik itu kekerasan seksualitas, kemudian perundungan dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kami sudah melakukan berbagai audiensi dengan pertama kami beraudiensi dengan Pak Gubernur. Nah, itu terkait segera mendorong terbentuknya KPAD Kabupaten Kota. Ini untuk membantu sebetulnya, membantu kita mencari hulu dari pencegahan terhadap kekerasan anak. Nah, generasi unggul ini kan generasi yang mana anak-anak itu memiliki karakter ya, karakter yang baik ya, baik itu mereka berdampak positif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar mereka. Jadi sebenarnya sangat pencegahan ini memang betul-betul harus tersosialisasi dengan adanya program-program baik itu melalui media maupun secara offline, melalui seminar, workshop dan lain sebagainya. Jadi memang KPAD itu tidak mampu bekerja sendiri itu tanpa bantuan dari OPD-OPD yang terkait terhadap perlindungan anak. Baik. Jadi KPAD ini sendiri langsung di bawah gubernur begitu ya, Bu ya? Betul. Dan umurnya kami pun independen. Kami sangat masih baru sekali, tapi 1 bulan lebih ya Bu ya ya, umurnya. tapi kami tetap konsisten untuk bahwa anak-anak memang harus terus terlindungi untuk generasi kita ke depan. Oke, sebagai fokus mungkin apa sih Bu utama tugas dan fungsi dari KPAD sendiri? Fungsi KPAD itu adalah pengawasan. Ya. Melakukan pengawasan, kemudian kami memberikan rekomendasi kepada kebijakan regulasi-regulasi, kemudian terkait data-data yang sudah kami dapatkan itu mungkin menjadi acuan kami untuk merekomendasikan regulasi. Oke. Masih inilah intinya. Baik. Pokoknya masih terus proses Pada intinya adalah pengawasan. pengawasan. Nah, kalau ini yang menarik Bu, baru umur 1 bulan, awal terbentuknya dari KPAD ini sendiri, inisiasi dari siapa sih Bu sebetulnya? Kalau inisiasi itu sebetulnya KPAD ini sebelum kami juga memang sudah ada, tetapi melalui penunjukan. Nah, ada 1 tahun memang. Tapi dari gubernur, kemudian dari dinas provinsi itu memang sangat pentingnya ya konsolidasi terkait tentang pencegahan anak. Oke. Jadi memang penguatan
terhadap anak ini, maksudnya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak ini memang perlu ditingkatkan. Oke, dan juga melalui proses penunjukan Iya. tadi. Kalau untuk Ibu Dwi sendiri latar belakangnya Saya pendidikannya? sebagai seorang dosen. Oh, dosen. Udah kelihatan dari cara Iya. ngomong. Berarti melalui penunjukan, proses penunjukan, melalui Kita tidak penunjukan, Oke, tapi jadi kita bagaimana, memang Bu, tes. mekanismenya? Kita Oh. mengikuti prosedur tahap demi tahap tes. Tapi sebelum kami memang itu penunjukan langsung dari gubernur. Oke. Ini agak sedikit ini ya suaranya. Oh ya. jangan sampai. Oke, jadi sebelumnya adalah penunjukan 1 tahun masa jabatannya begitu ya Bu, dan akhirnya ini disahkan begitu dengan proses seleksi dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang 1 tahun itu sudah berlangsung, kemudian kami memang melalui tes. Ya. Lalu Lalu disahkan oleh Pak perekrutan Gubernur. kembali. Oh, perekrutan kembali. Perekrutan Dalam masa kembali. periode seperti itu, Iya. 1 tahun atau Kita 5 tahun. per 5 tahun. Per 5 tahun kita melalui fit and proper test Ya, juga fit and dengan DPR, Komisi 5 itu memang betul-betul kami melaksanakan tahapan demi tahapan itu luar biasa, menunggunya 1 tahun loh kurang lebih. Wow. Wow, mengantri ya, nunggu Karena memang informasi. ini nggak main-main ya. Iya, nggak main-main. Tujuannya juga Iya. memang melindungi anak begitu. Jadi memang yang dites juga harus benar-benar proper ya Bu ya. Benar. Nah ini mungkin masih banyak yang belum kenal Bu, dengan KPAD secara dekat begitu. Mungkin Iya. kantornya di mana, lalu Mungkin ada sekretariat. iya, lalu mungkin harus pengaduannya mungkin di hari-hari Bagaimana? apa, begitu Benar. seperti apa? Oke, kami di sekretariat itu di Jalan Ade Irma, memang di dekat satu kantor, satu lingkungan dengan DPPA. Oke. DPPA, di situ ada UPTD-nya, langsung ada dinasnya. Memang untuk berkoordinasi itu cepat. Oke. Seperti itu. Jadi kalau pengaduan itu bisa setiap waktu sebetulnya. Kami juga ada link secara online ya. Itu bisa langsung offline juga ke Pengaduan secara sekretariat. online dan offline. Iya. Setiap hari jam kerja seperti itu. Bisa. Yang namanya pengaduan itu tidak ada Waktunya. waktu Iya, sebetulnya. sebenarnya. Berarti lebih fleksibelnya di online ya Bu ya. Iya. Bisa mengadukan kapan saja dan Betul. kapan saja seperti itu. Nah, kalau untuk pengaduan Bu, kita tahu bahwa memang usia dari terbentuknya KPAD sendiri masih hitungan bulan ya. Iya. 1 bulan lebih atau bisa dibilang 2 bulan. Nah, untuk akhir-akhir ini yang sudah diadukan mungkin dari masyarakat terkait dengan anak sendiri itu seperti apa? Kekerasan seksualitas, perundungan juga banyak sekali sebetulnya yang memang sekarang ini kita memang mencari hulunya, pencegahannya apa. Yaitu tadi saya katakan bahwa KPAD itu tidak mampu bekerja sendiri. Kami berkoordinasi dengan OPD lain atau instansi-instansi yang terhadap perlindungan anak. Kami melakukan banyak sosialisasi edukasi itu terkait tentang perundungan, Bullying bahwa ya. bullying itu memang tidak diperbolehkan karena bahayanya bullying itu luar biasa. Dan bullying itu yang kita ketahui bukan hanya di dunia nyata saja, tetapi dunia maya pun luar biasa bullying Betul. ini. Efeknya juga. Efeknya juga luar biasa dampaknya. Karena apa? Bullying atau perundungan ini mengakibatkan banyak sekali dampak yang luar biasa terhadap anak. Yang pertama seperti trauma. Trauma ini kan bukan jangka pendek, tapi sampai jangka panjang. Betul. Nah, ini yang memang harus kita cegah. Nah, tetapi ketika pencegahan ini tidak cukup pada anaknya. Jadi orang tua, masyarakat ini harus sama-sama berkolaborasi untuk bagaimana sadar terhadap bullying. Jadi harus ada pendidikan dan kesadaran terhadap anti bullying. Baik. Iya. Nah mungkin ini masyarakat juga masih kurang pendalaman Bu terkait dengan perundungan atau bullying yang sering disebut. Kita lihat juga di beberapa sosial media itu Bu ya, banyak memang yang online bullyingnya. Ini juga ada batasan-batasan yang dianggap ini bullying atau juga masyarakat mengenalnya, kalau ini terlalu baper. Nah itu gimana Bu membedakannya Bu? Oke, sebenarnya gini ya, kita ini tanpa kita sadari dari verbal saja ya, contoh ya, misalnya anak-anak itu dimulai dari hal yang kecil ya, Betul. misalnya ejekan nama orang tua. Ini anak-anak kan sering ini ya emosional. Iya. Ini bapak saya loh gitu kan, Iya. kenapa bapak saya dijadikan bahan Disebut-sebut. ejekan? Nah ini kan akhirnya akan berdampak pada kekerasan, pemukulan. Nah, artinya ketika ini terjadi di sekolah, maka sekolah harus memberikan sanksi yang
jelas gitu loh. Jadi sekolah itu memang harus memberikan sanksi yang jelas. Ketika di rumah orang tua harus mensosialisasikan edukasi bahwa yang namanya dengan teman itu bagaimana, toleransi dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya. Jadi memang masyarakat kita ini memang kita ini kan edukasi itu terkadang tidak sampai pada fokus titik yang Betul. harus di sasaran ya. Artinya memang kita harus bekerja sama. Jadi bukan hanya pada anaknya saja, tetapi orang tuanya harus dirangkul, bahkan tokoh masyarakat. Ini edukasi semacam seminar, dialog seperti ini tuh ini harus digencarkan gitu. Oke, tapi untuk sejauh ini sosialisasi preventif yang dilakukan Iya. sudah melalui OPD itu sudah berapa banyak? Udah banyak sekali. Sebelum KPAD juga dinas PPA Perlindungan, itu ya. juga sudah melakukan sosialisasi ke Perlindungan sekolah-sekolah. perempuan ya, Bu, ya, di PPA. Iya, perempuan dan anak. Perempuan dan Nah, anak. Jadi mereka juga melakukan sosialisasi ke sekolah dan kita sebetulnya itu tadi kesadaran pendidikan dan kesadaran masyarakat juga memang perlu ditingkatkan kembali. Oke, sosialisasi ke sekolah dan itu sasarannya untuk para guru kah atau malah ke Seharusnya semua. Jadi kita itu tidak pada siswa saja. Ketika kita melihat bagaimana siswa melakukan bullying, kita juga harus Action ya, Bu? Iya, Ya, action intas ke langsung gurunya. melihat bagaimana sekolahan, bagaimana pengawasan, bagaimana evaluasi sekolah, dan apakah sekolah itu sering melakukan semacam seminar, workshop itu untuk orang tua. Jadi semuanya itu memang harus terlibat. Jadi yang namanya anak itu kan anugerah ya, anugerah yang Allah berikan, yang Allah titipkan itu harus kita jaga sehingga mereka bertumbuh kembang potensi mereka itu dengan baik. Nah itu tugasnya siapa? Kita bersama, bukan hanya KPAD. Gitu. Baik. Nah ini yang sudah di-mention tadi Bu, perbedaan dari KPAD dan juga Dinas PPA, Perlindungan Perempuan dan juga Anak, ini bedanya di mana dan garis samanya di mana Bu seperti itu? Kami kan lembaga independen. Ya. Kalau KPAD lembaga independen. Lembaga independen ini bisa, misal ketika ada kasus yang itu terkendala kepada kepolisian. Nah ini fungsi kami. Fungsi kami menjembatani ke OPD terkait. Jadi kami berkoordinasi dengan UPTD, dengan Dinas PPA. Sebetulnya bukan masalah perbedaan dan persamaan, tapi memang kita ini sama-sama bagaimana pencegahan terhadap kekerasan anak ini betul-betul teratasi. Ya kita nggak bisa juga dong ya kalau misalnya teratasi dengan semua tidak terjadi itu nggak mungkin. Betul. Pasti ada saja, tetapi paling tidak meminimalisir. Dengan umur juga baru yang singkat, betul. kita berjalan bersama. Iya, itu ya, Bu, ya, dengan kita harus seiring sejalan. Benar, dengan dibantu pula dengan OPD lain pastinya, betul. dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan. Nah mungkin selama 5 tahun masa jabatan bisa dibilang. Kalau untuk program-program terdekat yang akan dilakukan dari KPAD sendiri seperti apa Bu? Saya sudah di awal tadi sudah saya jelaskan juga, kami mendorong terbentuknya KPAD Kabupaten Kota. Bahkan nanti ketika KPAD Kabupaten Kota ini sudah terbentuk, ini kan sudah ada memang KPAD yang terbentuk tetapi vakum. Nah, ini akan digerakkan kembali supaya provinsi ini terbantu juga, sampai sebetulnya pencegahan ini tidak hanya pada kabupaten sampai desa. Bahkan kabupaten itu akan membentuk seperti satgas itu sampai ke desa-desa, bagaimana mengedukasi, mensosialisasikan terhadap kekerasan terhadap anak. Seperti itu. Jadi memang ke depan itu program kami itu adalah menjadikan provinsi yang layak anak. Jadi bukan hanya provinsi layak anak, justru harus desa dulu layak anak. Desa layak anak, kabupaten layak anak, sehingga provinsi juga menjadi layak anak. Betul. Jadi memang kita anak-anak terjamin, terlindungi begitu Iya, Ibu. betul. Salah satunya Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi yang nyaman untuk anak-anak. betul. Ya. Iya. Betul. Kita sambung lagi Ibu. Siap. Pemirsa yang ada Ini di rumah pemirsa, ya, kita jengok dulu iklan Ziko ini, kita bakal bahas lagi terkait dengan tema kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di program Halo Palembang dan kita masih dengan Ibu Dr. Dwi Noviani MPDI dengan tema menuju generasi unggul membangun perlindungan anak dan menyuarakan anti bullying. Betul. Kalau segmen 1 tadi Cik Amal kita sudah membahas terkait dengan fungsi dan tugas. Ya. Lalu 5 tahun ke depan apa saja yang dikerjakan oleh KPAD begitu ya. Nah, ini kita juga ingin bertanya Bu Dwi terkait dengan pola lingkungan sekitar yang mungkin memang bisa dibilang bahwa disitulah muncul tindakan perundungan dan tindakan bullying dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Bu? Ya lagi-lagi saya bisa mengatakan bahwa kita ini memang kurangnya sekali edukasi terhadap masyarakat. Jadi masyarakat ini memang betul-betul harus melek lah ya, melek atau sadar terhadap kekerasan atau anti bullying ini. Nah, kita ini bukan hanya pada siswanya, bukan saja orang tua, tetapi lingkungan juga itu membentuk. Itu faktor yang sangat sangat berpengaruh betul, berpengaruh sekali terhadap bagaimana terbentuknya psikologis anak, kemudian karakter anak ya, karakterisasi anak gitu. Nah, ini kita betul-betul harus sama-sama mengedukasi, mensosialisasi bahwa bahayanya dampak dari bullying ini sangat tidak baik. Nah, karena apa? Ya terjadinya kasus-kasus yang banyak kita dengar di media-media sosial itu anak-anak SD itu bunuh diri. Betul. Karena akibat apa? Akibat trauma yang cukup mendalam sehingga prestasi mereka pun bukan terkadang menurun tetapi menurun. Yeah. Nah, sehingga menimbulkan dampak kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini ketika mereka tidak mampu, maka itulah yang terjadi, bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, ini harus sama-sama bekerja sama, kita sama-sama mengedukasi, mensosialisasikan bahwa stop deh anti bullying, karena kita sebetulnya dari hal kecil pun diskriminasi itu pemicu yang sangat luar biasa, membanding-bandingkan. Ya. Nah, ini kan biasa ya. Ujung-ujungnya ya, Bu. Sebetulnya kita tanpa kita sadari perbandingan itu akan berdampak loh pada anak. Betul, Nah, dibandingkan anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Ini bahwa kita sosialisasi dalam keluarga itu harus ditingkatkan bahwa semua anak ini sama, semua anak memiliki hak yang sama. Baik, jangankan prestasi Bu yang menurun, Iya. tingkat kepercayaan diri dari mereka pun pasti sudah menurun. Iya, Nah, kalau betul. untuk dari pihak keluarga sendiri, dari KPAD sendiri, bagaimana untuk masuk ke dalam mensosialisasi ke dalam keluarganya? Kalau misalnya keluarga itu, kalau misalnya kita kan tidak ini ya, itu Tidak kan bukan tidak. di batas kita ya. Iya. Tapi kita lebih kepada bagaimana berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Oke, ayo kita lakukan pencegahan terhadap anak. Pencegahan kekerasan terhadap anak, baik itu bullying, kekerasan seksualitas maupun kekerasan-kekerasan yang lain, sehingga anak menjadi generasi yang unggul, memiliki karakter yang baik, memiliki pribadi yang baik, berdampak positif bagi diri sendiri, bagi lingkungannya. Nah, kalau kita bicara tentang KPAD, Bu, ini kan memang tadi kita di belakang layar sudah bicara bahwa memang justru Sumatera Selatan ini mungkin agak-agak tertinggal masalah munculnya KPAD begitu ya, Bu, dengan sistem yang 5 tahun tadi. Kalau untuk di provinsi lain dan juga mungkin untuk pelatihan terhadap anggota, mungkin KPAD sekarang sampai sejauh ini ada berapa anggota ya, Bu, untuk? Kami 5 komisioner. 5 komisioner. Dan rata-rata jumlahnya adalah? Tergantung pada ini ya, kemampuan daerah. Oh, oke. Nah, ini adakah jenis pelatihan begitu, Bu, untuk mungkin mengevaluasi kinerja dan lain sebagainya dari Kalau KPAD? misalnya pelatihan itu mediasi, terkait mediasi ya, mediasi terhadap mungkin perebutan hak asuh nantinya. Tapi kalau misalnya pelatihan secara ini kami memang belum ini, karena itu terjadwal cukup lama juga. Betul. Tetapi di awal kami ketika terbentuknya KPAD, kami langsung konsolidasi dengan KPAI. Jadi mensinkronisasikan program-program Dari daerah langsung ke nasional. ya, langsung ke KPAI, bagaimana acuan pedoman yang bisa kami ambil, karena kan KPAI ini kan
menjadi pedoman kita di daerah ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau untuk pengimplementasian generasi unggul yang dari KPAD sendiri Bu, dengan terkait sosialisasi yang sudah dilakukan, seperti apa? Kalau misalnya generasi unggul itu kita sama-sama ya itu tadi sih, kalau misalnya saya lebih mengatakan bahwa KPAD ini adalah pengawasan ya, tusinya adalah pengawasan. Jadi kami betul-betul ingin bahwa sekolah-sekolah itu tercipta layak anak. Jadi provinsi layak anak, kabupaten layak anak, desa layak anak, sehingga memang betul-betul yang namanya generasi unggul itu memang betul-betul terwujud. Oke, dengan cara sesuai dengan berjalan dengan sebagaimana maksudnya seperti itu program-programnya. Ibu, dalam umur mungkin 2 bulan ini atau 1 bulan lebih Bu, KPAD sudah tadi kita jelaskan ada beberapa kekerasan kasus seksual begitu ya Bu ya. Dan akhirnya muaranya kemana Bu? Apakah mediasi ataukah justru menemukan tersangka dan lain Kalau sebagainya? kekerasan seksualitas yang ada kasus juga ini yang dilakukan oleh orang terdekat ya, Bapak Tiri. Nah, itu Bapak Tirinya sudah diamankan oleh pihak yang berwajib ya. Memang kami mendampingi agar anak tersebut mau melaporkan, melakukan pendampingan. Sebetulnya kalau misalnya melihat bagaimana OPD yang lain, ini sudah sangat luar biasa sekali. Mereka sangat kita bersinergi lah intinya, baik dari kepolisian, dari UPTD, Dinsos dan lain sebagainya. Ini memang kami saya sangat terbantu sekali, KPAD sangat terbantu sekali dengan bekerja sama, bersinergi, mensinkronisasikan semua program. Baik, artinya sudah sampai ke tahap yang ranah hukum begitu Bu, yang dibawa oleh KPAD begitu ya Bu. Tapi yang jelas KPAD bukan ini ya, bukan penegak mencari hukum tersangka ya. Kami sebagai penengah di mana ketika Dinsos mengalami permasalahan ya, misalnya tidak bisa tidak langsung bisa berkoordinasi dengan polisian dan lain sebagainya, inilah KPAD menjembataninya seperti itu. Dan proses hukum harus tetap berjalan. Betul, karena kita memang lihat kan beberapa masyarakat kita yang itu kita bicarakan menengah ke bawah Bu ya, mungkin belum punya akses untuk ke kepolisian, kurangnya edukasi, makanya muncul KPAD tadi. Mungkin dari KPAD sendiri Bu, tantangan yang dihadapi mungkin sudah berjalan 2 bulan ini seperti apa? Kalau tantangan itu pasti banyak sekali tantangan. Tapi kami yakin bahwa sesuatu hal yang baik itu akan banyak yang mensupportnya. Jadi kalau misalnya berbicara masalah tantangan itu sangat-sangat luar biasa. Baik itu dari masyarakat ini kan kurang terdorong untuk pelaporan. Mungkin salah satunya juga itu malu salah untuk satunya melapor. Sebetulnya tidak perlu takut gitu untuk melaporkan kalau memang itu terjadi pada kita. Bagaimana keluarga itu memberikan dukungan yang positif kepada anak sehingga kembali lagi timbul percaya dirinya sehingga dia mau melaporkan kasus-kasus yang ada atau yang dia alami gitu. Baik. Nah Bu, sejauh ini KPAD pernah nggak sih Bu untuk respon masyarakat yang secara langsung menolak begitu atas kehadiran mungkin perlindungan pengawasan dari KPAD sendiri? Oh tidak, insya Allah. Alhamdulillah sejauh ini belum ada Bu ya? Ada. Dengan tangan Justru terbuka semua mereka ya, sudah mulai percaya bahwa memang dengan adanya KPAD sangat membantu sekali pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. Bagaimana respon masyarakat Bu sejauh ini? Kalau melihat dari berbagai respon mereka positif ya, artinya mereka terbantu dengan adanya KPAD. Oke, memang diharapkan ya, semoga betul, benar-benar membantu dan sangat in touch, tepat sasaran pastinya dengan cara mensosialisasikan yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan nantinya. Betul. Nah kalau Ibu selaku kepala ya Bu ya, kepala dari KPAD Bu, ini Ketua saya. Ya ketua, kalau kepala ikan ya nanti. Kalau ketua Bu ini, ketua KPAD membuat benang merah ke anggota atau juga komisionernya itu untuk komunikasi begitu dan lain sebagainya seperti apa Bu? Kita sama-sama bersinergi sih. Intinya kita memang dari awal konsolidasi awal sebelum kita ke
ke eksternal, Ya. itu internal dulu, konsolidasi internal. Memang kita menyatukan visi misi bahwa kita harus komitmen dengan apa yang kita lakukan terhadap anak. Jadi betul-betul melakukan perlindungan sehingga anak-anak terutama di Provinsi Sumatera Selatan itu menjadi anak-anak yang generasi unggul. Betul. Kita belum tahu ini KPAD dari tadi kita ngobrol ke Amal ya. Ini terkait dengan perlindungan anak. Ini batasan umur yang dilindungi umur berapa, Bu? Dari berapa Apakah iya. kita termasuk anak-anak juga, Bu? Ini, Bu. Ingat-ingat umur kita ini waktu wow ya. Iya, kita sudah melahirkan anak ya. Saya. Ya. Nah, Jadi silakan, Bu. usia anak yang dilindungi itu 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 itu rata-rata tahun. mungkin SMA kali ya, Bu? Iya. Tamat SMA. Jadi kalau udah kuliah itu bukan anak-anak lagi kan? Oh iya, itu sudah Sudah masuk perempuan. perempuan. Bisa ke PPA, Iya, perlindungan PPA. Oke, berarti itu batasan umurnya hanya 18 tahun. Iya. Makanya kalau misalnya ada kasus pernikahan dini anak di bawah umur itu menjadi tanggung jawab Tanggung jawab dari kita. KPAD juga. Iya. Sudah ada, Bu, sejauh ini laporan terkait itu? Sebenarnya banyak sekali. Cuman ada data memang itu kadang tidak menampilkan data yang sebenarnya kan. Artinya kasus pernikahan dini ini kan banyak sekali ya. Itu tadi kurangnya edukasi pranikah, kurangnya edukasi pola asuh. Ini berdampak Tapi sekali sebenarnya terjadinya. apakah itu menjadi program nantinya dari KPAD sendiri untuk mensosialisasikan bahwa kurangnya sebenarnya itu tidak Itulah memang program. Oke. Itu program KPAD. Kenapa KPAD nantinya itu mendorong terbentuknya kabupaten KPAD kabupaten kota sampai nanti kabupaten kota itu membentuk satgas atau bahasa saya itu adalah raka. Nah, itu sampai ke desa sehingga desa itu menjadi desa layak anak, kabupaten layak anak dan provinsi layak anak. karena memang sejatinya sering kita dengar pernikahan di bawah usia itu adanya di desa-desa. Desa-desa, Betul. betul. Ya, ya, ya. Jadi Karena semua- banyaknya budaya dan habitatnya ya begitu ya. Nah, kalau untuk masalah modernisasi, Bu, dari KPAD ini kan tadi yang dilindungi adalah sampai dengan 18 tahun yang memang rentan akan modernisasi begitu, Bu, atau juga mungkin lifestyle yang berlebihan dan selain macam akibatnya menimbulkan bully, pernikahan dini dan sebagainya. KPAD menganggapnya seperti apa, Ibu? Kalau misalnya terkait itu ya, terkait masalah modernisasi, memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya modernisasi Perkembangan IT, zaman. perkembangan Ya. teknologi. Tapi paling tidak orang tua juga harus betul-betul melakukan pendekatan intensitas kepada anak-anaknya, sehingga yang namanya kekuatan dalam keluarga, sebetulnya anak-anak ini kan madrasah pertama itu adalah keluarga. Betul. Nah, sehingga pondasi awal itu memang harus dikuatkan di dalam keluarga. Keluarga harus sosialisasi, edukasi terhadap ramah lingkungan di keluarganya. Bagaimana menghormati keluarga, orang yang lebih tua, bertoleransi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari keluarga madrasah pertama inilah ketika dia ke sekolah, ini terbiasa terhabit ya, terhabit dengan perilaku-perilaku yang baik. Jadi karakter itu memang harus dibentuk di keluarga dulu, dikuatkan di situ terlebih dahulu. Makanya memang edukasi pranikah itu memang dibutuhkan, edukasi pola asuh anak itu memang dibutuhkan. Karena ketika orang yang sudah siap menikah pun, ini terkadang masih agak susah ya gitu ya. Nah, apalagi yang memang belum sama sekali mendapatkan edukasi itu. Betul. Jadi memang kenapa Cek Medu ini belum nikah, Bu? Karena memang belum dapat edukasi, Bu. Oh, Cek itu. Hari ini dapat edukasi. Ibu dulu edukasi dia, iya, dan mendapatkan calonnya ya. Iya. Jangan sudah dekat. Iya, kita bahas yang lain sih, Amal. Kalau untuk ini, Bu, kalau misalnya kita sebagai orang tua, ini kan sering terjadi juga mungkin batasan-batasan yang sangat tipis dengan antara mengekang dan kita mengawasi begitu. Karena kata Ibu tadi madrasah pertama adalah keluarga ya, Betul. Bu. Nah, keluarga ini kan orang tua ada yang justru terlalu strict, Bu. Ya. Dengan beberapa kasus begitu kita lihat mungkin kedekatan dan segala macamnya. Ini orang tua tuh batasan yang betul tuh sebagaimana, Bu, untuk menjadi orang tua yang peduli bukan yang mengekang ya. Iya, betul. Oke.
Sebetulnya kita sebagai orang tua itu harus paham mendidik anak itu seperti yang Rasulullah katakan, didiklah anak sesuai zamannya. Betul. Artinya kita juga tidak bisa menyamaratakan apa yang sudah diedukasi orang tua kita, bagaimana orang tua kita mendidik kita itu disamakan dengan kita mendidik anak kita. Karena perbedaan perkembangan teknologi tadi yang luar biasa. Paling tidak kedekatan komunikasi terhadap anak secara intens ini dapat membantu sebetulnya. Komunikasi yang pertama. Komunikasi yang pertama, betul. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali di dalam keluarga, sehingga anak itu bisa kita rangkul. Nah, dan bagaimana kalau memang dari keluarganya sendiri Bu yang hobi merundung? Bagaimana itu kira-kira? Itulah nasib dia. Seringnya juga terjadi ketidaknyamanan di dalam keluarganya sendiri. Membanding-bandingkan antara satu saudara dengan saudara lain. Itu kan ya, Bu. bisa menjadi pemicu juga dari kurangnya kepercayaan diri dari anak. Dari Ibu sendiri seperti apa pandangannya? Kalau misalnya ini sebetulnya memang terjadi ya. Jadi fakta yang ada di lapangan memang banyak seperti itu. Cuman inilah yang kurang kesadaran pendidikan. Jadi ketika orang punya pendidikan, dia akan tahu mana batasan-batasan ketika verbal itu dikatakan kepada anak. Jadi memang kita ini tahap pendidikan itu memang dibutuhkan, sehingga psikologi pada diri kita itu, pada orang tua itu memang betul-betul bisa mengedukasi lah, bahasanya kalau misalnya tuh berkomunikasi dengan anak itu dengan baik. Memang komunikasi itulah Cak Midun awalnya. Betul. Kalau kita saling terbuka, insya Allah tahu semua informasinya ya. Dan juga orang tua pun harus lebih peduli ya Bu lebih men-sharing apapun yang kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak. Tapi Bu Dwi ini juga penasaran Bu. Jadi sebelaku orang tua betul atau tidak Bu kalau kita ngecek handphone? Karena Midun juga punya adik cewek ya Bu untuk melindunginya itu. Posesif lah itu ya. Betul. Kita kan sering ngecek handphone ya Bu. Karena anak sekarang kan kalau tidak bisa jauh dari teknologi gitu Bu. Itu salah apa nggak sih sebetulnya? Tapi nanti Bu jangan dijawab. Kita mau iklan dulu. Lanjut ke Cek Amal ini. Pemirsa di rumah kita break sebentar ya. Kita yang nak ngopi-ngopi dulu boleh kagak balik lagi ke depan layar kacanya, masih bersama kami di Halo Palembang. Anda masih bersama kami pemirsa di program Halo Palembang, dan kita sudah di segmen terakhir, tapi masih ada informasi yang akan kami berikan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kita akan kasih lagi nih ke Ibu Dwi nih selaku Kepala KPAD Provinsi Sumatera Selatan. Betul, karena memang ini menjadi concern kita bersama masyarakat ya. Tidak main-main ya Cek Midun dalam penanganan kasus bullying tersebut. Karena kita jenguk Cek Amal ini di sosial media baik dari Sumatera Selatan ini sudah banyak angka kasus bullying tadi yang mengakibatkan si korban trauma atau bahkan meninggal dunia karena bunuh diri dan lain sebagainya. Nah ini tadi Bu yang belum dijawab terkait dengan peran orang tua atau keluarga yang selalu memprotektif gitu Bu. Itu benar atau salah Bu sebetulnya? Kalau dikatakan benar tidak benar, dikatakan salah itu kan cara ya, metode saja. Pro dan kontra juga berarti. Metode dari cara orang tua atau mendidik anak. Tapi sebetulnya yang namanya orang tua itu wajar memiliki ketakutan yang luar biasa. Cuman cara metodenya saja, parenting ketika dengan anak itu harus melakukan pendekatan secara intens, komunikasi, sehingga anak itu terbiasa untuk menceritakan pengalaman apa saja yang dia alami, keseharian apa yang sudah dia dialami waktu saat di sekolah, dan itu akan terhabit sendiri pada anaknya ketika kalau misalnya pendekatan terhadap anak itu baik gitu. Komunikasi intinya. Nah, Cek Midun, lagi-lagi komunikasi. Pendekatan dari diri kita dulu. Betul. Sharing-sharing, teman-teman sharing. Ya, jangan teman ditinggal. Mbak ditinggalkan karena mencari uang. Oh iya, siap. Bener ya Bu, kalau ada setiap hari tapi kada kate duit ringam juga dia. Karena kita perlu memfasilitasi. Betul. Dan juga yang penting adalah komunikasi. Dua arah ya Cek Midun ya. Memang mereka dari adik Midun sendiri pun juga akan terbiasa sendiri Bu, gara-gara adanya seringnya komunikasi. Betul. Nah kalau keberagaman untuk jenis-jenis anak-anaknya Bu, ini berpengaruh juga nggak sih Bu? Maksudnya keberagaman mungkin dari sisi ekonomi, dari lain sebagainya itu seperti apa Bu? Itu yang akan mengakibatkan diskriminasi sebetulnya. Iya, tadi kita bahas di belakang kamera justru ada beberapa sekolah Bu ya yang memang kotak-kotakan lah ya. Secara tidak langsung begitu. Nah itu tanggapannya seperti apa Bu? Nah ini yang harus kita kembalikan saja ke pola
dulu ya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ya lagi-lagi kebijakan lah ini. Artinya semua itu setiap anak itu semuanya memiliki hak yang sama, memiliki hak sebagai anak, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Ini memang harus terpenuhi gitu. Jadi ketika anak itu di sekolah itu ada bahasa kotak-kotak tadi, Iya, ini justru akan mengalami perundungan yang terjadi gitu. Iya. Karena apa? Bullying ini kan adalah perilaku agresif ya yang dilakukan secara berulang terhadap orang yang memiliki mental yang lemah. Jadi kalau misalnya saya contohkan tadi seperti mengejek ngatoi namo ayahnya. Nah, ini kan sebetulnya sepele. Ya. Tetapi ini dampaknya itu akan pada kekerasan, pemukulan, sehingga tadi tidak, bahkan mungkin akan ada sanksi yang dilakukan oleh sekolah. Nah, sekolah juga harus mengevaluasi, betul-betul meningkatkan pengawasan di sekolahnya. Ya. Nah, jadi memang kerjasama yang baik itu dari pihak sekolah, orang tua dan masyarakat ini memang betul-betul harus diintenskan lagi. Nah, kalau dari KPAD sendiri untuk memang mengevaluasi dari sekolah sendiri tadi, memonitor Bu, kalau Iya. memang dari sekolah tersebut memang sudah mengevaluasi kinerja ataupun juga perilaku dari anak-anak tersebut seperti apa? Ya, itulah makanya kenapa harus adanya Profilda. Jadi sekolah itu harus menciptakan sekolah layak anak. Nah, bagaimana indikator dari sekolah layak anak itu KPAD yang akan memberikan penilaian-penilaian apakah sekolah ini sudah layak anak atau tidak. Tapi sejauh ini seperti apa? Kalau Sekolah misalnya di Palembang. sejauh ini kan sekolah-sekolah yang ada di Palembang ini belum terlalu banyak ini ya terlihat, tapi fakta yang ada di lapangan ini kalau misalnya saya katakan layak anak ya kelihatan kalau melihat sepintas dari covernya sudah layak, tapi kita belum tahu bagaimana isi dalamnya. Iya. Karena KPAD juga masih sangat baru sekali, Iya. jadi untuk program-program ini kan kejar-kejaran sebetulnya. Tapi kami selaku komisioner itu memang betul-betul berkomitmen untuk bagaimana terciptanya yang namanya provinsi layak anak. Oke, mungkin strategi-strategi Bu boleh disampaikan akan yang dilakukan nanti biar langsung in Iya, touch 5 ke tahun sekolah. ke depan Iya. seperti apa Bu strateginya? Saya katakan dengan terbentuknya KPAD Kabupaten Kota ya, ini mendorong terbentuknya sehingga akan dari kabupaten kota itu sehingga mendorong juga sampai ke bawah. Nah, jadi kita tidak melihat dari kotanya, dari kabupaten atau kota, tapi dari desa layak anak. Betul. Memang betul-betul desa yang layak anak kita memberikan penilaian bahwa memang reward yang harus mereka dapatkan. Berarti dari kepala desanya atau seperti apa? Eh, Kalau dari desa. Kalau dari desa bukan dari kepala desa, tetapi nanti kabupaten KPAD yang akan memonitoring itu. Betul. Jadi akan lebih cepat informasinya dapat ya Bu. Yang kita dapatkan di provinsi. Sebetulnya kegelisahan kita itu adalah minimnya pelaporan sebetulnya. Iya. Nah, banyak masyarakat ini yang takut untuk melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi pada mereka gitu. Mungkin Takut. Ibu juga boleh sampaikan bahwa kenapa ya Bu, tenang aja, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa di rumah bahwa jangan takut melapor loh. Iya. Ada perlindungannya loh, Betul, gitu. Akan betul. dijamin loh kerahasiaannya. Mungkin bisa diedukasi juga pemirsa di rumah Bu. Kepada masyarakat itu tidak perlu takut ya untuk melaporkan karena kami itu akan melindungi kasus-kasus tapi terhadap anak ya, terhadap bukan anaknya, masalah rumah tangga emak-emak di rumah. Tapi sebetulnya dari rumah tangga juga itu akan berdampak pada Imbasnya ke anak, anak, memang. iya. Jadi memang jangan takut untuk melaporkan karena perlindungan itu kami bekerja sama dengan berbagai OPD-OPD yang terkait, OPD-OPD dari pemerintahan yang terkait itu untuk bagaimana anak ini mendapatkan keadilan. Nah, jadi kita tidak berhenti sampai di situ, tapi kami akan melakukan pengawasan monitoring terhadap kasus-kasus yang sudah masuk di KPAD. Ya. Nah, kalau bicara tentang kasus yang sudah masuk Bu, apakah nanti pengawasan dari KPAD juga pasca kasus ini selesai? Akan Karena kan berhenti kita sampai tahu situ? traumanya mungkin Bu, atau justru KPAD Akan menyiapkan
konsulen, untuk psikolog dan lain sebagainya. Ya, UPTD di DP3A itu sudah ada psikolognya. Jadi memang kadang kasus yang sudah masuk ke KPAD itu akan kita delegasikan ke UPTD atau ke Dinsos atau ke OPD yang lain yang terkait itu bagaimana nanti penanganan tindak lanjutnya. Oke. Nah, tapi kami akan melakukan monitoring juga, pengawasan kembali. apakah kasus ini sudah ditindaklanjuti atau bagaimana. Itu memang masih dalam pengawasan KPAD. Jadi memang sampai si korbannya tadi mungkin sudah merasa nyaman begitu ya, Bu. kembali. Ya, jadi anak memang harus mendapatkan haknya, saya katakan. Jadi kita betul-betul melakukan pencegahan sehingga Provinsi Sumatera Selatan itu sedikit sekali yang namanya kekerasan terhadap anak. Betul. Kita doakan bersama. Tapi juga KPAD bimbang kalau pelaporannya yang dikit. Ini antara memang tidak terjadi bullying atau memang masyarakat yang belum berani begitu ya, mungkin Bu itu ya? standarisasinya seperti apa, Bu? Akankah banyaknya pelaporan ataupun malah dikitnya pelaporan yang malah bagus? Ya sebenarnya gini, kalau misalnya pelaporan itu banyak ya, Ya. cuman kita ini kan ada OPD, ada Dinsos, ada UPTD. Ini yang mungkin sudah masuk ke UPTD, sudah masuk ke Dinsos, sudah masuk ke DP3A dan lain sebagainya, atau sudah ditangani oleh pihak berwajib kepolisian. Nah, KPAD itu ketika mereka menemukan jalan yang misalnya tidak bisa menjembatani, mungkin ke kepolisian, ke Dinsos dan lainnya, inilah tugas kami KPAD. Jadi bukan diukur dari banyak dan sedikitnya laporan begitu ya, Bu? Iya. Proses menjembatani. Tapi bagaimana Menjembatani. prosesnya selesai dan si korban Selesai. tadi merasa kembali nyaman Benar, lagi ya. keadaan seperti semula Baik. ya, Cak Midun. Ya. Kita sudah di penghujung acara. Betul. Nah, tapi Dr. kita Dwi ini boleh himbauan terakhir. himbauan ataupun juga Oke. closing statement ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dari KPAD sendiri. Oke, yang jelas yang namanya anak, saya katakan itu adalah amanah yang harus kita jaga secara bersama-sama, bukan dari pihak KPAD saja, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga anak betul-betul terlindungi, menjadi generasi yang unggul. Baik, untuk stop bullying dan kekerasan Ya, boleh Bu? boleh Bu, Mungkin ada mungkin himbauan juga. himbauan Bu untuk Ya, bahwa harus terus meningkatkan yang namanya edukasi, baik itu di sekolah, di masyarakat, dengan adanya baik dari segi media massa, media sosial dan lain sebagainya, untuk mengedukasikan bahwa dampak dari bullying itu tidak baik. Oke, nah Baik. kalau untuk media sosial, untuk pelaporan dari pemirsa di rumah yang ingin melakukan pelaporan secara online itu di mana, Bu? Kami langsung di link kalau misalnya di IG juga bisa, langsung di IG KPAD juga sudah ada. Kemudian langsung ke sekretariat boleh juga. IG-nya Ya. boleh Bu Instagramnya boleh disebutkan? disebutkan? IG-nya nih KPAD Sumsel. ya intinya KPAD Sumsel gitu. Oke. Karena saya agak juga ini ya. IG-nya ya Bu ya. Karena ada yang ngurus sosial media. Iya, sosial media. Jadi pokoknya kalian pemirsa di di rumah rumah boleh searching ya. Ya. KPAD itu di Sumatera Selatan, tadi boleh datang langsung ke sekretariatnya juga, terbuka untuk semua masyarakat yang memang merasakan dampak dari bullying dan juga kekerasan tadi. Untuk anak tapi, Cak. Betul. Iya. Sampai dengan 18 tahun. 18 ya. tahun. Baru anak ngadu ini. Bukan, jangan, bukan tempatnya. Pemirsa yang ada di rumah, itu dia obrolan kita bersama dengan Dr. Dwi selaku ketua Komisi, ya, iya. ketua dari Komisi. KPAD Sumatera Selatan. Tadi kita sudah banyak bahas terkait dengan stop kekerasan dan juga bullying kepada anak Dan ya. juga generasi unggul di Sumatera Selatan. Nah pemirsa, Halo Palembang sampai di sini dulu. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10. Cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Midun. Dan aku Cek Amal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dokter Dwi, terima kasih. Makasih Bu. Iya. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya